Kita jumpa lagi, selamat datang di channel Petualang Ide, channel yang secara konsisten membahas tentang isu-isu pemerintahan secara umum dan spesifik ke topik-topik tentang keuangan daerah. Channel ini memang tujuannya adalah tujuan edukasi, sehingga sepanjang 2 tahun terakhir ini kita terus mengupload topik-topik tentang pemerintahan dan keuangan daerah. Semoga keberadaan channel Petualang Ide ini boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian, baik itu mahasiswa yang mendalami tentang public finance maupun tentang keuangan daerah, maupun para pemerhati keuangan daerah yang ada di tanah air, bahkan beberapa yang berada di luar negeri, kemudian para profesional praktisi yang sedang bergelut dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Kami juga berterima kasih ada teman-teman yang hanya belajar dari channel ini, kemudian lulus kemarin tes CPNS. Terima kasih, selamat bergabung di dunia keuangan daerah, dunia yang banyak menghiasi pemerintahan kita dewasa ini. Kemudian ke depan juga kita terus akan mengupload, berbincang-bincang tentang keuangan daerah, topik-topik terbaru tentang keuangan daerah. Ada hal-hal yang sangat esensial dari keuangan daerah yang terus akan kita garap, kita bahas, kita diskusikan, dan semoga bermanfaat tentunya. Tetapi selama 2 tahun kami berada dengan channel ini, tentu banyak masukan-masukan, banyak kritik, saran yang kami pandang dari sisi lain, yaitu hal ini tentu semakin baik, berarti semakin banyak pihak orang, teman-teman yang peduli tentang isu-isu tentang isu-isu keuangan daerah yang dewasa ini menjadi hal yang tidak kalah penting dari pembicaraan tentang pemerintahan secara umum. Namun dari kritik-kritik tersebut, terutama banyak mengatakan bahwa kami terlalu teoritik, terlalu regulatif, di mana memang topik-topik itu kita bahas banyak dari sisi regulasi, dan memang bicara tentang keuangan daerah, kita tak lepas dari regulasi-regulasi yang harus kita ikuti. Karena jika tidak, itu sangat berbahaya bagi utamanya para pengelola keuangan daerah yang bertebaran dari Sabang sampai Merauke, harus saklek terhadap keuangan daerah. Ruang untuk kita berkreasi memang semakin kecil, padahal esensi dari otonomi daerah adalah bagaimana terbuka ruang-ruang di mana kearifan lokal akan muncul dan membuat keanekaragaman dari pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin kaya, dan diharapkan sebenarnya membawa manfaat yang semakin besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan utamanya kesejahteraan masyarakat. Kritiknya kemudian bagaimana sikap kritis dari channel ini, dari kami sendiri terhadap regulasi-regulasi yang ada. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai tambahan penghasilan PNS, TPP PNS, dan kita akan bagi dalam 2 video. Video pertama, dan kita akan bahas kurang lebih 10-15 menit dalam video ini mengenai sikap kritis kami terhadap regulasi tentang tambahan penghasilan yang kita singkat dengan akan kita bahas, kita singkat dengan istilah TPP PNS atau TPP saja. Kemudian nanti pada sesi 2, pada video selanjutnya yang akan kita upload minggu depan, kita akan bicara detail mengenai pengaturan bagaimana TPP PNS. Kita langsung saja, mari kita diskusi tentang TPP PNS.
bicara tentang TPP PNS sebenarnya kita runut ke belakang, dari sebelum PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana begitu otonomi daerah dibuka tahun 2000, ada sejumlah kewenangan yang memang karena amanat otonomi daerah dipindahkan dari pusat ke daerah yang menjadi kewenangan daerah, termasuk adalah mengenai keuangan daerah. Sadar akan hal itu, kemudian dalam pengelolaan keuangan daerah diberikan kebebasan yang sangat besar untuk daerah menentukan sendiri alokasi pembangunan, alokasi keuangan untuk keperluan pembangunan yang ada di daerah. Dari alokasi tersebut, sadarlah kemudian pemerintah pusat bahwa PNS gaji PNS itu sangat kecil, dan pada pemerintahan sebelumnya setiap tahun itu pemerintah menaikkan gaji PNS. Cuma masalahnya setiap kali pengumuman gaji, peningkatan atau kenaikan gaji PNS, gaji belum naik, tapi harga-harga yang ada di pasar sudah naik. Begitu mendengar pengumuman gaji PNS akan naik, harga otomatis naik. Sehingga kenaikan gaji PNS itu tidak bisa dipungkiri memicu inflasi yang ada. Itu isu pertama mengenai gaji penghasilan PNS. Kemudian yang kedua, sampai dengan saat ini memang masih belum bisa dibenahi, di mana waktu yang lalu dikenal dengan istilah BPJS, bodoh pintar, jasanya sama. Artinya pegawai dengan golongan yang sama, tahun kerja yang sama, tidak peduli dia berkinerja atau tidak, maka gajinya akan sama. Oleh karena itu, kemudian yang membedakan adalah yang aktif bekerja kemudian menerima honor dari hampir semua kegiatan. Jadi kalau saya terlibat di 10 kegiatan, maka saya menerima juga 10 honor. Demikian juga yang lain yang tidak terlibat dari kegiatan itu tidak menerima honor. Saya merasakan sendiri bagaimana kemudian honor, hampir semua kegiatan memiliki honor. Saya membawa materi di A, dapat honor. Kemudian saya terlibat di panitia B, dapat honor. Kemudian saya ikut penyelenggaraan kegiatan C, juga dapat honor. Kalau dikumpul memang akhirnya banyak, dan melihat itu kemudian pemerintah pusat memberikan ruang, diberikanlah TPP PNS. Otomatis TPP PNS ini menghapus semua honor yang ada, yang terutama berkaitan dengan tugas dan fungsi saya selaku PNS yang diberikan, yang berkaitan dengan tupoksi, kemudian disatukan, diberikanlah tambahan penghasilan PNS, TPP PNS. Ada 6 kelompok dari TPP PNS. Pertama, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, berdasarkan prestasi kerja, kemudian resiko kerja, kelangkaan profesi, dan kemudian berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Di satu sisi, pemerintah pusat menerima dua hal yang tidak dimiliki oleh di sisi lain PNS pusat menerima dua komponen penghasilan yang tidak dirasakan oleh
PNS daerah, yaitu ada PNS pusat mendapat remunerasi dan kemudian tunjangan lauk pauk. Itu tidak diterima oleh PNS daerah. Untuk mengimbangi itu, kemudian banyak daerah yang dari tahun ke tahun mencoba meningkatkan tambahan penghasilan PNS atau TPP PNS, sehingga akhir-akhir ini memang banyak daerah yang TPP-nya melebihi dari remunerasi maupun penghasilan lain yang diterima oleh pemerintah pusat, kecuali mungkin seperti Dirjen Pajak mungkin masih jauh di atas, tetapi pada aspek lainnya banyak daerah yang kemudian penghasilan PNS-nya sudah melebihi dari PNS pusat. Demikian ke belakang kalau kita lihat mengenai TPP PNS dan akibat dari perubahan demi perubahan dalam regulasi, kemudian muncullah PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana di situ pada pasal 58 mengatur mengenai TPP PNS. Dalam TPP PNS itu ayat 1, ayat 2 masih kurang lebih tidak merubah dari konsep TPP PNS dalam regulasi-regulasi sebelumnya, di mana daerah dapat memberikan TPP PNS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mendapat persetujuan dari DPRD. Tetapi kemudian pada pasal 3, TPP PNS tersebut diberikan rambu tambahan, yaitu harus mendapat persetujuan DPRD dan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang TPP PNS. Jadi diberikan rambu khusus di mana ada sesuai dengan peraturan pemerintah tentang TPP, pemberian TPP PNS. Sampai sekarang, sampai video ini dibuat, saya belum menerima atau memang belum terbit peraturan pemerintah tentang TPP PNS tersebut. Namun masih dalam pasal yang sama disampaikan bahwa apabila peraturan pemerintah tentang TPP PNS itu belum keluar, belum ditetapkan, maka daerah wajib mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Disinilah kemudian aspek pengendalian TPP PNS yang baru, yang selanjutnya yang kemudian oleh Kementerian Dalam Negeri ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 061/5449 tahun 2019 tentang pedoman pemberian persetujuan terhadap tambahan penghasilan PNSD. Disinilah video ini kita akan bahas. Di sini kita diskusikan bagaimana sikap kritis kita terhadap hal tersebut. Yang pertama itu tentu sebenarnya tujuan dari pemberian TPP PNS adalah supaya yang tadi sudah disebutkan di awal, bahwa karena ketidakmampuan sendiri dari pemerintah pusat untuk menambah gaji PNS dari tahun ke tahun. Setiap 100.000 penambahan dikali kurang lebih 6 juta PNS yang ada di Indonesia tentu sangat membebani APBN. Sehingga ada pintu lain yang dapat digunakan, ada instrumen lain yang dapat digunakan agar kesejahteraan PNS itu boleh bertambah, yaitu melalui APBD. Makanya pintu lain melalui APBD itu adalah jalan yang paling bijaksana. Yang kedua, dengan kenaikan TPP PNS di daerah, tentu dampaknya terhadap inflasi tentu tidak terasa, dampak terhadap inflasi secara nasional. Karena itu, kemudian sebenarnya hal ini
merupakan sesuatu yang positif. Belum lagi kalau kita kaitkan di awal-awal reformasi disebut penyebab salah satu cara untuk mengurangi korupsi yang ada di daerah adalah dengan menambah kesejahteraan PNS. Ada apa kemudian hal yang sudah berjalan positif selama ini oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebenarnya oleh Kementerian Dalam Negeri, dibuat aturan yang lebih jelimet. Kok Kementerian Dalam Negeri sebenarnya dalam hari ini cukup saja mengatur standarisasi dalam pemberian TPPNS. Teman-teman tahu dalam keputusan Menteri Dalam Negeri yang saya sebut tadi 061/5449 sampai dengan hal detail pegawai tidak absen dan sebagainya itu diatur. Seakan-akan Kementerian Dalam Negeri ini kekurangan kurang kerjaan sampai mengatur hal itu di daerah saja hanya diatur oleh keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Ini untuk PNS yang tidak naik kok harus melalui keputusan Menteri Dalam Negeri. Kalau dia tidak apa pagi potong sekian, dia tidak hadir potong sekian. Nanti pada video selanjutnya kita akan bahas memang detail dari isi keputusan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pemberian persetujuan tentang TPP PNS. Itu hal pertama yang menjadi sikap kami bahwa Kementerian Dalam Negeri sebenarnya sudah mencampuri terlalu dalam urusan desentralisasi. Ini kan tentang kewenangan yang sudah ada di daerah, dan itu sebenarnya cuma konsekuensi dari cuma pengalihan saja dari dulunya kesejahteraan itu berupa honor-honor yang ada di hampir semua kegiatan yang ada di daerah, kemudian disatukan menjadi TPP PNS dengan pertimbangan bahwa PNS yang berkinerja bagus harus ada bedanya dengan PNS yang bekerja biasa-biasa saja. Kemudian kedua, di daerah-daerah selanjutnya otomatis muncul berbagai isu yang kurang baik tentang TPP PNS, tentang regulasi yang dibuat ketat oleh Kementerian Dalam Negeri. Ada kecenderungan bahwa PNS pusat itu cemburu terhadap PNS daerah, bahwa PNS daerah kemudian lebih sejahtera sehingga TPP PNS ini dalam tanda kutip diatur lebih rigid agar supaya mengurangi kemungkinan peningkatan TPPNS. Hal itu wajar karena memang yang terjadi demikian, aturan-aturan ini cenderung untuk membatasi peningkatan TPP PNS. Itu hal-hal yang berkaitan dengan TPP PNS yang mulai dilaksanakan tahun 2021. Banyak teman-teman yang sampaikan bahwa dari hitungan-hitungan teknis mereka jauh berkurang. Ya, itu konsekuensi dari regulasi yang ada, tetapi kita harus ikuti itu dengan harapan bahwa peraturan pemerintah itu semakin cepat dikeluarkan, dan kembali lagi ruang untuk pusat sebenarnya memberikan daerah semakin berkreasi bagaimana memicu kinerja PNS yang ada di daerah, kemudian kearifan lokal yang ada di daerah itu diserahkan saja ke daerah, dan standarisasi saja cukup dibuat batas atas atau batas bawah. Jangan ada penyeragaman yang kurang baik terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, dinamika otonomi daerah. Regulasi tentang TPP PNS ini semakin menguatkan stigma bahwa sedikit demi sedikit otonomi daerah menuju ke sentralisasi, dan banyak regulasi yang dikeluarkan terutama oleh Kementerian Dalam Negeri yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Demikian hal-hal yang boleh kita diskusikan pada kali ini, dan diharapkan komentar-komentar dari teman-teman yang sekarang sudah keluar persetujuan TPP PNS
apakah naik atau turun, dan bagaimana sikap teman-teman semua eh, dengan pengaturan, dengan regulasi terbaru tentang TPP PNS. Kita akan ketemu minggu depan, eh, akan membahas tentang bagaimana eh, tata cara penyusunan TPP PNS. Kita ketemu minggu depan dan seperti biasa, tetap semangat.